Jadi kita ingin mendalami sedikit masa Advent dalam gereja Katolik. Karena masih dingin, saya minta izin kalau sebentar saya mau berdiri saya tidak. Ada beberapa hal yang akan kita lihat dari pengertian, kemudian sedikit tentang sejarah, maknanya, struktur, unsur-unsur simbolis, tokoh-tokoh suci, teologinya, spiritualitas, dan semua itu dalam rangka untuk menyambut Natal. Jadi Advent itu dari kata bahasa Latin Adventus, yang berarti kedatangan. Dalam liturgi gereja Barat menunjuk persiapan perayaan kelahiran Yesus. Perjanjian Baru kemudian menerjemahkannya sebagai parusia, ketibaan atau kedatangan Yesus pada akhir zaman. Dari pengertian itu lalu muncul pemahaman Advent sebagai masa persiapan gereja atas perayaan besar kelahiran Yesus di Bethlehem, itu sebagai kedatangannya yang pertama, dan kedatangannya yang kedua di pengadilan akhir, itu parusia pada akhir zaman. Sedikit tentang informasi historis sejarah. Data asli tentang ini hampir tidak ditemukan, tapi sejak abad-abad pertama kenyataan menunjukkan bahwa adanya masa persiapan untuk perayaan Natal. Terutama sejak sebelum abad ke-6 dicatat oleh Santo Hilarius Bergoides, dan catatan tertulis tentang itu terkait peristiwa liturgi Advent yang dirujuk di Spanyol itu dalam konteks Konsili Saragossa, yang kemudian itu di wilayah yang kemudian nanti dikenal sebagai Spanyol. Paus Leo Agung itu banyak berkhotbah tentang masa itu, ya. Tadi tentang Konsili Saragossa itu dilakukan di tahun 380 dalam rangka sidang kasus Priscillianisme. Ini satu aliran ya waktu itu yang di dalam sidang itu sempat dibahas itu masa Advent dan memberinya makna teologis. Uskup-uskup waktu itu menekankan makna Natal sebagai peristiwa cahaya dunia yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa untuk melawan ajaran ini Priscillianisme dari Priscilia. Dia punya ajaran yang kemudian menyimpang dari ajaran gereja pada waktu itu. Dia menekankan itu keselamatan pertama, seolah-olah itu hanya membutuhkan gerakan moralitas, jadi orang pilih perbuatan. Padahal keselamatan pertama-tama itu rahmat dari Tuhan. Karena itu konsili menganjurkan perayaan itu dibuat dengan iman, harap, dan kasih sebagai persiapan untuk kedatangan Yesus yang pertama. Dan karenanya menetapkan minggu terakhir menjelang Natal sejak 17 Desember, dan kita akan lihat sebentar, liturgi gereja itu berisi tema-tema tentang masa persiapan itu. Yang sebelumnya itu ada 5 pekan. Tetapi oleh Paus Gregorius VII yang menjadi paus dari 1073 sampai 1085 mengubah menjadi 4 minggu. Sampai sekarang itu 4 minggu, dan dimulai dari minggu terdekat sekitar tanggal 30 November itu pada pesta Santo Andreas, berlangsung selama 4 minggu hingga 25 Desember. Nah, ciri persiapannya itu berkenaan dengan penghayatan iman akan kedatangan Kristus, baik dalam perayaan liturgi gereja ini maupun latihan-latihan persiapan rohani untuk kegiatan itu baik pribadi maupun kelompok. Sehingga Advent dilihat sebagai persiapan untuk menyongsong masa Natal dalam konteks dekat, dan dalam konteks jauh persiapan untuk kedatangan Tuhan di akhir zaman, itu yang eskatologis.
Itu masa khusus dalam lingkaran tahun liturgi kita. Tetapi di gereja Gereja Timur itu hanya ada waktu persiapan pendek, beberapa hari menjelang persiapan Natal. Tapi dua arti tadi, persiapan untuk kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus di akhir zaman sudah mulai muncul pada saat itu. Juga muncul dalam Konsili Vatikan II yang berusaha mempertahankan dua arti tadi. Jadi persiapan Natal 25 Desember dan persiapan akan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Apa maknanya? Jadi masa ini berkaitan dengan permenungan tentang kedatangan Kristus. Yesus memang sudah datang, tapi Ia sudah berjanji akan datang kembali pada akhir zaman. Dan Ia juga berjanji akan tetap menyertai gerejanya, jemaatnya tidak akan meninggalkan. Karena itu Ia akan terus selalu hadir dalam gereja. Karena itu peringatan Advent itu sebenarnya merujuk pada tiga hal, ya. Dari peringatan akan kedatangan Yesus pada akhir zaman, kedatangan Yesus dulu waktu di Bethlehem, kedatangan yang pertama. Kemudian peringatan akan kedatangan Kristus di tengah gereja kita, terutama dalam sakramen-sakramen dan dalam hidup kita sehari-hari. Kita mengalami penyertaan Allah dalam Yesus. Dan ketiga, peringatan akan kedatangan Kristus kedua kalinya, itu kedatangan pada akhir zaman yang orang tidak tahu kapan itu. Maka Advent berkaitan dengan tiga lingkup waktu dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dalam Advent yang pertama, Yesus datang dalam daging dan kelemahan. Sabda menjelma menjadi daging, inkarnasi. Dalam Advent yang kedua, Kristus datang dalam roh dan kekuatan. Itu yang hadir dalam kedatangan di dalam gereja. Dan Advent yang ketiga, Kristus datang dalam kemuliaannya, kejayaannya pada akhir zaman. Kedatangan yang pertama itu sudah terjadi dulu di Bethlehem. Kemudian pada kedatangan yang pertama itu, Tuhan yang berkuasa dan Raja Advent yang mulia turun membentuk kembali tubuh kita yang fana karena dosa dan menerangi dengan cahayanya. Kedatangan yang ketiga itu kedatangan di masa yang akan datang pada akhir zaman tadi. Dan kedatangan yang kedua saat ini dalam hidup kita manusia, baik sebagai pribadi maupun gereja. Kedatangan ini memberi kita penghiburan dan rasa damai, meski masih tetap misterius. Karena itu dalam Katekismus Gereja Katolik, di sana dirumuskan, tegaskan dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian umat mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan penebus dan membaharui kerinduan itu untuk kedatangan yang kedua pada akhir zaman. Strukturnya, jadi ada 4 minggu. Ada 4 minggu dibagi dalam 2 tahap. Minggu pertama sampai 16 Desember itu lebih diarahkan pada penantian eskatologis. Bacaan-bacaan doa-doanya itu diarahkan pada penantian eskatologis, dan karenanya umat diajak untuk merenungkan kedatangan Kristus yang mulia pada akhir zaman itu. Sedangkan 17 Desember sampai 24 Desember itu diarahkan lebih jelas, karena ini persiapan dekat untuk menyongsong menyambut Natal itu. Karena itu masa Advent tadi punya 2 tujuan: mengarahkan hati kita supaya menantikan dengan penuh harapan kedatangan Tuhan yang kedua pada akhir zaman, dan menyiapkan hari Natal itu sendiri, dan menyiapkan umat untuk menyambut Natal
sebagai peristiwa agung di mana Allah hadir tinggal di antara manusia. Berkaitan dengan masa akhir itu, dalam tradisi gereja itu kita kenal ada antifon 7O, ya. Dalam masa akhir 7 hari sebelum Natal, jadi mulai dari 17 sampai 23 Desember itu didoakan antifon ini. Sebenarnya ini diwajibkan untuk ibadat harian bagi para imam dan biarawan-biarawati, tapi umat awam juga sebenarnya boleh berdoa. Hanya tidak banyak umat punya brevir, kita punya sembilan. Jadi ada 7 rumusan O sapientia, kemudian O danai, Adonai, O radix jese, tadi O kebijaksanaan, O Tuhan. Masing-masing hari itu ada rumusan khusus. Kita akan lihat sebentar. Tiap antifon tadi punya dasar dari kitab suci. Bagian pertama itu seruan kepada Mesias dengan pengantar O yang diikuti dengan gelar yang diberikan kepadanya. Dan bagian kedua adalah doa pendek yang berisi permohonan kedatangan Mesias itu. Dalam bahasa Latin, seruan itu dirumuskan dengan veni, datang. Yang tadi. Jadi dari 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23. Di 23 O Immanuel, O Tuhan beserta kita. Ada pesan apa di situ? Jika kita mengambil masing-masing huruf pertama dari kata-kata di atas, maka akan menghasilkan sakor. Jika huruf-huruf ini dibalik, maka akan menjadi erotras. Hasil ini terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin, ero dan kras, yang berarti saya akan menjadi besok atau saya akan datang. Baik, siapa tahu sebentar kau keluar di kuis, kau nyala pulang bawa hadiah, sia-sia. Beberapa unsur simbolis di masa Advent. Yang pertama lingkaran Advent. Jadi itu memasang 4 lilin pada rangkaian daun-daun hijau yang merupakan simbol penantian, pertobatan dan pengharapan yang direnungkan sepanjang masa ini. Prelin yang bertambah minggu demi minggu sampai hari raya itu sebagai renungan atas aneka tahap sejarah keselamatan yang mendahului kedatangan Kristus, sekaligus simbol cahaya nubuat yang makin hari makin cerah. Karena dari lilin 1 makin terang dan seterusnya. Mendahului terbitnya surya keadilan Kristus itu sendiri. Nah, secara umum gereja merepresentasikan 4 minggu Advent itu dengan 4 lilin. 3 lilin violet umum sebagai warna liturgis Advent, dan 1 lilin pink untuk minggu Gaudete, minggu ketiga. Di tradisi lain itu menambahkan lagi 1 lilin putih, simbol Kristus yang biasanya ditempatkan di lingkaran tengah itu sebagai di waktu suci Natal. Minggu pertama itu lilin violet, itu simbol harapan, sering disebut lilin nubuat, merujuk pada nubuat para nabi, terutama Yesaya. Kita tahu nubuat Yesaya yang terkenal, seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Minggu kedua lilin masih violet, itu simbol iman, disebut lilin Bethlehem, yang merefleksikan perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Lalu minggu ketiga itu lilin pink, simbol joy, love, disebut lilin para gembala yang menandai minggu Gaudete
umat bersukacita atas masa kelahiran yang sudah semakin dekat, Mesias yang sudah semakin diambang pintu. Dan minggu keempat itu violet, simbol damai, lilin malaikat, yang mengingatkan kita akan kabar sukacita dan damai di bumi yang diberitakan oleh para malaikat. Lalu kalau tadi ikut tradisi yang lain itu, maka ada lilin white, simbol kesucian. Itu lilin Kristus yang merujuk pada kehadiran Sang Juru Selamat. Tradisinya tadi sudah, tidak usah. Apa yang akan kita peringati selama masa ini? Di minggu pertama, karena itu tadi lilin harapan, mengingatkan kita akan kedatangan Kristus. Lalu minggu kedua tadi ada lilin iman, mengingatkan kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Sudah? Lilin yang ketiga, sukacita. Ajakan untuk bersukacita karena kelahiran Tuhan yang makin mendekat itu. Dan minggu keempat, mengingatkan kita pada kemuliaan Tuhan sebagai yang memiliki semesta dan hidup kita manusia. Manakah makna simbolnya? Jadi sejak lingkaran Advent menjadi bagian dari liturgi gereja, muncul refleksi atau interpretasi tafsirannya. Lingkaran Advent itu simbolisasi dari kebugaran atau keabadian, evergreen. Dan lingkaran Advent itu sendiri itu adalah simbol Allah yang tiada awal dan tiada akhir. Jadi Alfa dan Omega. Juga di samping mengungkap dan melambangkan Allah yang adalah awal dan akhir itu, sekaligus melambangkan simbol immortalitas jiwa. Jiwa kita yang tidak dapat mati. Jadi tubuh kita, kalau kita mati, tubuh kita yang hancur, tetapi jiwa kita tidak dapat mati. Dan itu yang ditemukan dalam kehidupan baru hanya dalam Yesus. Di samping itu menjadi simbol juga dari diri kita sendiri, yang menghadapi kehidupan abadi yang dijanjikan itu sebagai berkat dan perjuangan untuk hidup kita. Lalu ada beberapa tokoh yang selalu muncul dalam lingkaran masa Advent. Jadi di sana ada Nabi Yesaya yang memperlihatkan warna pengharapan tadi. Di minggu pertama tadi ya, harapannya yang sungguh meneguhkan hati dan menghibur bangsa terpilih. Kalau orang ingat kembali ke sejarah bangsa Israel ketika mereka mulai mengenal bentuk kerajaan, lalu iman mereka tidak sesuai lagi dengan iman monoteisme, percaya hanya kepada satu Allah, maka Tuhan mengutus dua orang nabi awal, Elia dan Elisa, untuk mentobatkan mereka. Mereka tidak mendengar pewartaan nabi, dan karena itu mereka mulai mengalami kehancuran. Kerajaannya pecah, kemudian mereka diserang oleh bangsa Asyur, mereka diserang oleh bangsa Babilonia yang tolong sudah renungkan di waktu bulan kita suci itu. Sampai mereka dibuang ke Babel, pembuangan di Babel. Dalam situasi itu muncul harapan bahwa janji yang dinubuatkan sejak awal itu dihidupkan kembali, bahwa Mesias akan datang. Dan itulah yang dimunculkan secara baru oleh Nabi Yesaya. Lalu tokoh yang kedua, Yohanes Pembaptis. Pewartaannya memperlihatkan ringkasan sejarah penantian yang kini telah diambang pintu. Jadi dia sebelumnya, di masa sebelumnya sebelum Yohanes itu dinubuatkan itu Mesias yang akan datang. Nanti Mesias itu mulai dipersiapkan secara dekat oleh Yohanes Pembaptis. Yesaya kan dulu, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat.
ketika Yohanes muncul, dia formulasi kembali rumusan. Waktunya telah genap, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah yang menjadi raja itu akan hadir dalam Yesus yang dipersiapkan, Sang Mesias yang dipersiapkan dinantikan. Dan yang ketiga itu Maria. Masa di mana Maria ditonjolkan peranannya. Dalam masa-masa yang lain peranan Maria kurang nampak. Dalam masa Advent ini jelas terlihat Maria sebagai yang berasal dari dalam perayaan misteri penebusan itu sendiri, dan sama sekali tidak sebagai perayaan devosional melulu. Tapi tidak sebagai bulan Maria, di mana Maria dihormati sepanjang bulan itu. Di dalam liturgi Advent secara esensial itu Maria ditempatkan sebagai tokoh yang punya peranan khusus ikut terlibat dalam rencana keselamatan Allah, karena dia yang ketika menerima kabar sukacita dari malaikat itu merelakan rahimnya untuk melahirkan sang penyelamat. Beberapa gagasan teologis dari masa Advent. Ya, Advent mengandung isi teologis yang kaya karena merangkum keseluruhan misteri kedatangan Tuhan, baik di dalam sejarah Yesus historis yang sudah datang dalam sejarah bangsa Yahudi pada waktu itu, sampai pada kepenuhannya di mana Yesus akan datang datang pada akhir zaman itu Yesus mulia. Berbagai perbedaan aspek dari misteri ini saling berkaitan satu sama lain, yang justru sekaligus mendasari kesatuan pewartaan yang mengagumkan. Pertama-tama, Advent mengingatkan dimensi historis sakramental keselamatan Allah yang hadir dalam sejarah itu dan sudah nyata, dan Tuhan yang dinantikan itu adalah Tuhan yang hadir terlibat dalam sejarah umat manusia. Dan itu sudah terjadi nyata dalam peristiwa Yesus. Dimensi historis inilah yang menunjukkan betapa konkretnya, tergenapinya, terpenuhinya rencana keselamatan Allah itu untuk menyelamatkan kita manusia. Berikut spiritualitas masa Advent. Masa ini mengajak kita untuk menghayati beberapa sikap dasar demi mengungkapkan dengan hidup semangat Injil dalam hidup sehari-hari, yaitu sikap siap siaga, menanti dengan gembira, optimisme dalam pengharapan, dan sikap tobat dan mengambil jalan pulang kepada Bapa karena dosa tadi. Sikap menanti penuh pengharapan dan kegembiraan ini adalah sikap gereja dan segenap umat, sebab Allah yang mewahyukan diri kepada kita, Allah yang berjanji dan tetap setia pada janji. Mulai dari perjanjian Allah dan umat Israel dengan Musa di Gunung Sinai itu, dan nanti mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus. Dialah yang menjadi kabar gembira, Injil. Maka masa ini mengajak kita untuk sama seperti orang-orang Yahudi menghidupkan penantian itu. Menanti, tetapi penantian kita itu sudah terjadi dalam sejarah. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, karena orang tidak mengakui Yesus itu, maka sampai sekarang orang menangis di tembok kota yang beratap di tembok kota itu. Padahal Yesus yang orang tunggu-tunggu, Mesias itu sudah ternyata sudah hadir dalam diri Yesus, tapi orang kan tidak mengakui itu. Sejak minggu pertama Advent itu dalam Mazmur didengungkan
Kepadamu ya Tuhan aku mengangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku memasrahkan diri supaya tidak terkacaukan. Musuh-musuhku tak akan merasa tenang atas aku. Barang siapa berharap padamu tak pernah dikecewakan. Rumusan Mazmur ini juga sebetulnya memberi kita keyakinan dan harapan yang sama, bahwa hidup kita penuh dengan rupa-rupa tantangan, perjuangan dan kesulitan, tetapi keyakinan iman bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir, menyertai dan terlibat dalam sejarah kehidupan kita, meski orang banyak kali tidak sadar. Apa yang boleh orang persiapkan di masa Advent? Yang pertama, membuat lingkaran Advent, baik di paroki maupun bagus di rumah-rumah kita, agar suasana Natal itu mulai kita persiapkan, mulai terasa. Kemudian yang kedua, membaca bacaan seputar Advent itu, bacaan teks-teks kitab suci tentang kisah-kisah sejarah keselamatan itu, supaya sejarah itu hadiri hayati juga sebagai sejarah hidup pribadi dan iman kita. Lalu juga di samping itu ada berbuat amal, agar sukacita kita atas kelahirannya juga dirayakan, dirasakan secara konkret oleh orang-orang sesama di sekitar kita, terutama yang berkekurangan. Dan yang keempat, ya, mengaku dosa. Tadi pastor sudah bilang, semua itu dalam rangka kita untuk menyambut Natal itu. Jadi rangkaian permenungan selama 3 pekan pertama mempersiapkan dan mengarahkan umat untuk masuk dalam renungan tentang perayaan misteri Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Natal dan Epifaninya, kita akan lihat sebentar, pada dasarnya adalah satu perayaan dengan objek perayaan atau peringatan yang sama, yaitu misteri inkarnasi Sang Sabda. Akan tetapi perayaan yang berbeda antara gereja Barat dan gereja Timur. Perbedaan ini menjadi tegas sejak akhir abad keempat, di mana Natal bagi gereja Barat itu adalah tanggal 25 Desember dan bagi gereja Timur itu 6 Januari. Teks kitab suci terkenal dari Injil Lukas, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka Natal menjadi puncak penggenapan itu inkarnasi tadi, sabda yang menjelma menjadi manusia hadir dalam diri Yesus. Bagaimana awal mula perayaan ini? Sejarah mencatat bahwa pada tahun 336 perayaan Natal diadakan di Roma pada tanggal 25 Desember. Santo Agustinus pun mencatat tanggal yang sama. Dirayakan di bagian Afrika Utara. Dalam perkembangan selanjutnya melewati Italia Utara dan Spanyol dan menjadi satu perayaan besar dalam tahun liturgi gereja. Santo Yohanes Chrysostomus dalam khotbahnya menegaskan perayaan Natal 25 Desember itu berbeda aspeknya dari perayaan Epifania pada 6 Januari. Menurut pemahaman gereja Barat. Sekarang pertanyaannya, mengapa justru Natal itu ditetapkan dipilih tanggal 25 Desember? Apakah Yesus dulu lahir tanggal 25 Desember? Terus terang, tak bisa dipastikan apakah Yesus dilahirkan pada tanggal tersebut. Gereja mengambil alih tanggal tersebut dari pesta kafir bangsa Romawi yang terkenal dengan ungkapan Dies Natalis Solis Invicti, hari raya kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan.
Itu perayaan kafir ya. Untuk menjauhkan umat beriman dari gagasan yang kafir itu, gereja menggantinya dengan misteri kelahiran Yesus sebagai sang matahari sejati yang menerangi setiap insan. Selain dari itu, ketetapan tanggal perayaan tersebut dipertegas sebagai tantangan balasan terhadap bid'ah-bid'ah kristologis lewat konsili-konsili Nisea, Efesus, Kalsedonia, dan Konstantinopel di abad-abad pertama, abad keempat dan abad kelima. Jadi ada bid'ah-bid'ah kristologi. Di sejarah gereja itu ada dua bid'ah yang terkenal. Ya, masalah pokok dalam bid'ah kristologis itu bukannya menyangkal tentang kebenaran iman bahwa ada dua kodrat dalam satu pribadi Yesus. Bukan itu. Orang tidak sangka itu. Melainkan tentang bagaimana dua kodrat itu, yaitu yang ilahi dan manusia insani, itu menyatu dalam diri Yesus. Ada kodrat Allah, ada kodrat manusia. Bagaimana Yesus itu? Orang kan Yesus mempunyai dua kodrat sekaligus. Bagaimana dua kodrat itu bisa menyatu? Nestorianisme ini bid'ah yang pertama. Diperkenalkan oleh Nestorius. Dia bilang Kristus punya dua kodrat yang berdiri sendiri. Persatuan keduanya itu persatuan semu, seperti dua potong kain yang dijahit. Seolah-olah bersatu. Bid'ah ini dikutuk dalam Konsili Efesus 431. Di sana dalam konsili itu ditegaskan persatuan kodrat Allah dan manusia dalam Kristus adalah persatuan yang sungguh-sungguh. Ajaran ini dibela misalnya oleh Cyrillus, uskup Alexandria. Dan yang kedua itu monofisisme. Diperkenalkan oleh Propontius. Menurutnya persatuan dua kodrat itu begitu erat sehingga kodrat manusia Kristus melebur di dalam kodrat ilahi. Seperti titik air di samudra begitu. Karena satu tidak mampu maka dia lebur saja di dalam. Sehingga menurut dia dalam diri Kristus ya satu kodrat saja, kodrat ilahi. Ajaran ini pun dikucilkan oleh Konsili Kalsedon. Dan ditegaskan ajaran resmi gereja bahwa dalam diri Kristus ada dua kodrat, kodrat Allah dan manusia. Bukan 50 Allah, 50 manusia. 100% Allah, 100% manusia. Jadi dia, Yesus itu sekaligus Allah, sekaligus manusia. Allah punya kodrat ilahi, orang manusia punya kodrat manusia insani. Pada diri Yesus dua kodrat sekaligus. Karena itu dari kodrat Allah karena dia sehakikat dengan Allah, kodrat manusia karena dia dilahirkan seperti kita manusia. Tentang Natal tadi, Santo Leo Agung kemudian meresmikan perayaan Natal sebagai kesempatan emas untuk memperteguh iman akan misteri Allah yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana strukturnya? Masa Natal dihitung mulai dari ibadat sore pertama hari raya Natal sampai minggu sesudah Epifania, yang biasanya merupakan pesta pembaptisan Tuhan, tapi sekaligus juga sebagai hari minggu biasa pertama. Jadi minggu biasa itu di lingkaran tahun liturgi gereja itu masa Natal dan masa Paskah. Untuk mempersiapkan masa Natal, masa Advent, untuk mempersiapkan masa Paskah, masa Prapaskah. Di tengah itu adalah masa biasa. Masa biasa ada dua tahap. Tahap pertama itu sesudah pesta pembaptisan Tuhan sampai pada hari Selasa sebelum Rabu-Rabu. Lalu sesudah, lalu masuk masa Prapaskah, lalu masuk masa Paskah.
Pasca berakhir pesta apa kota? Ya, masa Pasca 50 hari Pentakosta. Akhir dari sesudah itu, lalu minggu berikutnya, lalu sudah masuk masa biasa tahap 2, nanti masuk untuk sampai pada akhir dari tahun liturgi, akhir tahun liturgi dalam pesta Kristus Raja. Jadi strukturnya diatur. Di Natal itu ada Ekaristi malam, itu diwarnai dengan perikop evangelis tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Lalu misa fajar, Ekaristi fajar, itu misa pada malam. Lalu Ekaristi siang. Bacaan yang diambil dari prolog Injil Yohanes tentang Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia itu. Berdasarkan penanggalan yang tertua, beberapa pesta orang kudus dirayakan sesudah Natal, yaitu Santo Stefanus, martir pertama, lalu Santo Yohanes, tanggal 27 Desember, Yohanes pengarang Injil, kemudian kanak-kanak suci, para martir. Ketika pesta dalam oktav Natal ini disebut Comites Christi, para pengiring Kristus. Selanjutnya hari Minggu di dalam oktav Natal dirayakan pesta keluarga kudus. Proyek ini muncul dari Kanada sejak abad 19. Keluarga suci di Nazaret sangat disadari sebagai pelindung semua keluarga Kristiani dari berbagai ancaman dunia. Kemudian tentang kisah perayaan 1 Januari. Kaisar Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi memindahkan awal tahun baru dari 1 Maret ke 1 Januari. Bangsa kafir Romawi merayakan pesta tahun baru pada 1 Januari ini sambil menghormati Dewa Janus di Fronte dengan sukaria yang besar bercampur takyul dan kebesuan. Pesta kafir waktu itu. Gereja segera mengambil kebijaksanaan khusus untuk melindungi umat beriman dari praktek kafir itu dengan mengadakan puasa dan ekaristi khusus supaya terhindar dari pengaruh dewa-dewa kafir tadi. Gereja segera mengisi tanggal 1 Januari dengan pesta Maria Bunda Allah yang pesta di tahun baru. Sejak abad 6 dirayakan pula dengan pesta Tuhan Yesus disunat. Namun sejak pembaharuan penanggalan sejak 1969 dibuatlah ketetapan pada tanggal 1 Januari dalam oktav Natal dirayakan solemnitas Maria Bunda Allah, hari raya besar Maria Bunda Allah, di mana dikenang pula pemberian nama Yesus. Kemudian Epifania dan hari penanggalan. Jadi pesta-pesta tadi, jadi pesta kelahiran itu tanggal 25 Desember, lalu hari raya penampakan Tuhan itu di antara itu sampai 2 atau 8 Januari. Lalu pesta pembaptisan Tuhan yang sekaligus mengakhiri lingkaran masa Natal itu hari Minggu sesudah 6 Januari. Unsur-unsur simbolis seputar Natal. Untuk membangun kontak dengan misteri Natal ada tradisi, yaitu membangun kandang Natal baik di gereja maupun di rumah-rumah umat. Mengapa kandang Natal? Perjalanan Yusuf dari Maria dan Maria dari Nazaret menuju Bethlehem untuk melakukan pendaftaran atas perintah Kaisar Agustus waktu itu membuat mereka harus mencari tempat berlindung dadakan, karena ternyata Maria yang sudah hamil tua itu sudah harus melahirkan, tetapi tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan karena itu ya Maria melahirkan putranya itu di kandang hewan. Di dalam kandang itu, maka kandang itu mengingatkan kita tentang situasi sulit kesederhanaan pada waktu itu. Di dalam kandang
ditempatkanlah ornamen-ornamen Natal. Pasti di sana ada keledai, ada domba, ada para pembawa, ada Maria dan Yosef. Semua itu kalau orang bikin kandang, semua itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau tidak ada bani Natal. Di samping itu ada bintang besar yang berwarna keperakan yang biasanya diletakkan di atas bangunan kandang. Di mana-mana sesudah masa Natal, begitu kandang dibongkar, bintang disimpan. Kecuali di paroki kita, kalau punya bintang masih ada di pohon berikut. Jadi masa Natal berlangsung sepanjang tahun. Belum tahu kapan mau kasih pindah dan itu tunggu langsung di Natal berikut. Semua pakai ulang lagi. Di samping ada kandang Natal, ada juga kebiasaan untuk memasang pohon Natal. Pohon Natal ini menjadi simbol yang mengingatkan kita akan pohon di tengah taman Eden. Dan sekaligus pohon salib yang mendapat makna kristologis. Kristus adalah pohon hidup sejati, lahir dari tunggul insani, dari perawan Maria, dan menjadi pohon yang selalu hijau dan berbuah lebat. Ini situasi seputar tentang kandang Natal. Tradisi kandang Natal itu berasal dari Santo Fransiskus Assisi. Tahun 1223, 3 tahun sebelum kematiannya, itu ia merayakan Natal atas cara yang unik. Di Greccio, Fransiskus mengundang semua penduduk di situ untuk mementaskan adegan kelahiran Yesus dengan situasi seperti terjadi di Bethlehem waktu itu. Jadi ada Maria, ada Yosef, ada gua, ada hewan, dan situasi kemiskinan yang ditonjolkan seputar kelahiran Yesus dulu di Bethlehem. Dan di sana teks yang terkenal, Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lambing dan dibaringkannya di dalam karungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Fransiskus mengundang semua penduduk untuk mementaskan itu dengan Paus menganjurkan agar tradisi seperti tadi itu dibuat terus, yaitu membuat kandang Natal baik di keluarga, di gereja, juga di kantor-kantor, itu biasa dibuat di rumah sakit besar. Lalu menyiapkan buah Natal atau kandang Natal mini di rumah kita masing-masing untuk membantu kita menghidupkan kembali apa yang dulu terjadi di Bethlehem. Kalau bahan lengkapnya boleh diakses di sini. Sudah dikirim di WA Group. Ada artinya baik, nanti ada di grup. Nah, terakhir. Ini masih ada kolom. Surga itu seumpama kapal besar dengan 3 dek. Kalau di 3 dek itu penghuninya siapa-siapa. Ternyata dek paling di bawah, di dekat balkon paling di bawah itu ditempati oleh para peserta. Kemudian di dek tengah, di dek 2 itu ada
pastor paroki dan pastor rekan di dep 2. Itu dep yang pastor-pastor. Dan dep yang tertinggi, dep yang ketiga itu adalah Bapak Ibu umat yang hadir malam ini ikut barang ini, dengar barang ini. Sementara yang lain bertunggu dengan harap-harap cuma sudah dapat serangan fajar ini naik turun ini posisi apa? Dia datang di sini untuk mendengar ini. Bersyukurlah bahwa ternyata lihat itu ternyata tempatnya ada di dep 3. Terima kasih untuk kehadiran, boleh belajar. Kalau ada pertanyaan sebentar ditanyakan, orang boleh percakapkan. Kalau kita lebih dan kurang ada pastor rekan, nanti kita kesuhu ada di sana, tidak mau panggil pastor paroki, kami lihat tidak mau panggil uskup. No? Terakhir, sebelum itu ada bawa HP ini. Sebagai apresiasi untuk teman-teman yang hadir, masuklah di sini. Kalau ada kuota masuk joinmyquiz.com. Kalau dia minta nomor PIN 6907664, masuk di situ. Siapa yang tadi terkira sedikit, kemudian atau yang tadi scroll baca itu postingan di grup itu dimuat dari hari Sabtu, di tanggal hari Sabtu sebelum Pesta Kristus. 3 orang teratas tadi mari pilih. Siapa yang B? Siapa yang B? Gimana 3 tadi? Bagus. Bagus, Ibu Ina. Ibu Ina. Yang laki-laki jangan terus stres. Silakan. Mana bandingan? Silakan. Yang laki-laki kasih foto bersama. Oh, tadi Ibu Kini. Oh. Namanya Silas. Foto. Foto. Siapa nomor 1? Kalau foto. Cheese. 2, 3 feet. Oke lagi. Iya. Tunggu. Sudah, saya boleh bikin jempol. Terima kasih